Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Nah pada video kali ini gue mau ngebahas tentang patah tulang kira-kira berobatnya kemana ya? Ke dukun urut atau ke rumah sakit. Nah gini jadinya ya. Nah sekarang kita mau bahas nih. Oh iya, gue mau ngucapin terima kasih buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe serta like dan share channel ini teman-teman. Nah, jadi di sini gue mau ngebahas tentang patah tulang ya dari sudut pandang gue ya sebagai perawat. Jadi gini teman-teman, kebanyakan orang itu kalau patah tulang berobatnya ke tukang urut, ya kan? Terkenal lah misalnya jadi tukang urut ya kan, terkenal. Tapi banyak juga yang teman-teman harus tahu ya, banyak juga orang yang habis patah tulang ke tukang urut datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat buruk lah kasarnya ya. Jadi gini, banyak nih kejadian ya, gue pernah ketemu kejadian. Jadi si ibunya itu kesleo tangannya, kesleo doang ya, kesleo doang. Akhirnya diurut lah ke tukang urut ya, jangan ke dukun, takutnya kasar nanti bahasanya, ke tukang urut. Nah ternyata setelah pulang dari tukang urut, tangannya menghitam ya, tangannya menghitam. Ini kejadian bener ya, ini soalnya gue bukan ngerasain ya, maksudnya gue ngeliat sendiri pasiennya waktu gue lagi dinas. Tangannya menghitam. Kalau udah menghitam itu artinya udah terjadi nekrotik alias kematian jaringan, dimana tangan tersebut setahu gua ya sebagai seorang perawat, gue bukan dokter ya, setahu gua kalau udah nekrotik intinya jaringannya udah mati dan sel-selnya susah alias nggak bisa hidup ya, jadi otomatis harus diamputasi gara-gara kesleo. Nah beda halnya dengan kalau datang ke rumah sakit kesleo, biasanya bukan nggak diapa-apain ya, paling digips ya kan, dikasih obat pelancar darah, nggak bakal dicemak-cemak segala macem lah tangannya. Insya Allah bakal sembuh ya, yaitu sih atas izin Allah ya, gue juga nggak tahu. Terus apalagi ya, terus juga banyak kalau ke dukun urut, orang-orang tuh udah kesini aja ya, udah ke dukun urut misalnya ada terjadi masalah yang makin buruk ya, yang tadi gue bilang ya, tangannya nekrotik harus diamputasi, itu biasanya dia nggak bakal balik ke dukun urut untuk komplain. Beda halnya dengan ke rumah sakit, yang di rumah sakit justru datang nih tangan udah borok, misalkan udah borok, datang ke rumah sakit, misalnya ada kenapa gitu, pelayanannya lama segala macem ya kan. Kalau pasien penuh dan tenaganya sedikit, pasti kan otomatis yang didahulukan itu di UGD yang sangat emergensi. Nah karena ketidaktahuan sih keluarga pasien, akhirnya pasien marah-marah ya kan, ini kenapa nggak ditanganin gini-gini ya. Harusnya kalau kayak gitu datangnya ke dukun urut lagi, tanya kenapa tangannya bisa begitu, harusnya seperti itu ya. Kalau dukun urutnya, kalau tukang urutnya ini bagus ya, intinya dia pasti bertanggung jawab gitu. Cuman kan ini ada pada pilihan masyarakat masing-masing ya, orang-orang masing-masing ya, pandangannya kan pasti berbeda gitu. Nah terus juga ada kejadian asli, ntar gue munculin gambarnya sebentar. Jadi awalnya dia jatuh terus retak doang tulangnya, bukan patah ya, patah sama retak ya, fraktur sih intinya, fraktur, cuman retak aja gitu. Terus ada lecet lah di lukanya, ada lecet kecil kata si pasiennya nih ya, lecet kecil. Akhirnya si pasiennya ini datang ke dukun urut, dikasihlah ramuan tuh, daun-daun, nggak ngerti dah gue juga, ditempelin kali ya, terus ditutup beberapa minggu, beberapa hari gitu, gue juga lupa, nggak sempet nanya. Makin lama makin borok ternyata bro, hitam, akhirnya nekrotik dan harus diamputasi gitu ya. Tuh lu lihat gambarnya dah ya, kita jangan lama-lama ngeliat gambar, itu gambar asli di foto gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus bisa memilih ya gitu, dalam artian gini ya, tapi ke rumah sakit pakai duit segala. Nah iya kita tahu kalau ke rumah sakit pakai duit ya rata-rata kan, apalagi operasi gitu ya. Nah teman-teman manfaatin lah yang namanya BPJS. Gue di sini bukan promosi ya, karena gue
karena gue juga sebagai pengguna BPJS ya kan, kenapa kalau negara ini punya hal baik, kenapa itu kan fasilitas dari kita ya, dari rakyat untuk rakyat ya kan, pemerintah yang bayar rakyat. Jadi jangan bilang wah nih pro pemerintah nih, wah nih apa nih lagi promosi BPJS nih. Enggak, kalau ada hal baik kenapa kita nggak kerjain. Rata-rata orang patah tulang itu karena lagi kerja bangunan biasanya kan, lagi berangkat kerja kecelakaan di motor ya kan. Nah, ada yang namanya BPJS Kesehatan, ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk hal-hal seperti itu ketika patah tulang kita bisa gunain pakai BPJS Ketenagakerjaan. Gue juga nggak tahu ya BPJS Ketenagakerjaan ini bisa bayar mandiri atau enggak, gue juga kurang tahu ya. Apa bisa, kan biasanya kan dari perusahaan ya kita didaftarin. Gue juga nggak tahu nah kalau bisa mandiri apa enggak. Kebetulan gue juga baru gue kan udah nggak kerja di suatu institusi ya. Nah, gue mau ngurus, bisa nggak sih BPJS tuh bikin sendiri untuk yang BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Jadi resiko intinya ditanggung masing-masing ya. Ya mau diurut kek, mau di rumah sakit kek, nah itu terserah intinya gitu. Ya di video ini sih cuman sedikit ngebahas apa sih faedahnya gitu ya. Ke rumah sakit, apa sih faedahnya ke tukang urut? Ya alhamdulillah kalau ke dukun urut sembuh ya alhamdulillah gitu. Dan biasanya kalau buat masih muda ya misal masih usia pertumbuhan, usahain datangnya itu ke rumah sakit ya, mending dioperasi kalau menurut gue pribadi ya. Karena kenapa? Sering kejadian ketika diurut itu udah seminggu udah sebulan ya bisa jalan ya. Ketika di ronsen ternyata nyambungnya kayak gini. Harusnya kan kayak gini nih nyambungnya, ini kan patah, harusnya kan kayak gini nyambungnya. Kalau di rumah sakit pasti begini nyambungnya karena bakal dipen ya, dipasang besi lah ibaratnya gitu, bracket ya. Nah, karena ke dukun urut kan matanya kan nggak bisa kayak ronsen gitu ya kelihatan ya. Nah, jadi diurut-urut dapatlah begini. Jadi numbuhnya begini nih tulang. Ya ajaibnya tulang tuh tetap numbuh dia. Nah, jadi akhirnya karena masa pertumbuhan ya, jadinya akhirnya tinggi sebelah nih kaki gitu, bagian yang patah. Jadi nggak maksimal ya kalau patahnya di kaki ya, panjangnya jadi nggak maksimal. Beda ketika kita di ruang operasi ya. Kalau di operasi itu nanti dibelek bagian patah, terus ditarik, disambung, nah kayak gini, terus dipen itu ya dipasang bracket ya, besi dibor teret gitu. Makanya insya Allah lebih aman. Ya memang kalau masalah biaya itu kembali ke diri masing-masing ya, itu relatif lah gitu. Semoga bisa bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe, share, dan like. Kalau nggak suka channelnya silahkan dislike. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.